Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang panduan praktek klinik untuk kasus dermatitis kontak alergika. Panduan praktik klinis Puskesmas dermatitis kontak alergika. 1. Pengertian, definisi. Dermatitis kontak alergik, DKA, adalah reaksi peradangan kulit imunologik karena reaksi hipersensitivitas. Kerusakan kulit terjadi didahului oleh proses sensitisasi berupa alergen, fase sensitisasi, yang umumnya berlangsung 2-3 minggu. Bila terjadi pajanan ulang dengan alergen yang sama atau serupa, periode hingga terjadinya gejala klinis umumnya 24-48 jam, fase elisitasi. Alergen paling sering berupa bahan kimia dengan berat molekul kurang dari 50010 Da. DKA terjadi dipengaruhi oleh adanya sensitisasi alergen, derajat pajanan dan luasnya penetrasi di kulit. 2. Anamnesis. Keluhan kelainan kulit berupa gatal. Kelainan kulit bergantung pada keparahan dermatitis. Keluhan dapat disertai timbulnya bercak kemerahan. Penting ditanyakan adalah riwayat kontak dengan bahan-bahan yang berhubungan dengan riwayat pekerjaan, hobi, obat topikal yang pernah digunakan, obat sistemik, kosmetik. Bahan-bahan yang dapat menimbulkan alergi, serta riwayat alergi di keluarga. Faktor risiko. 1. Ditemukan pada orang-orang yang terpajan oleh bahan alergen. 2. Riwayat kontak dengan bahan alergen pada waktu tertentu. 3. Riwayat dermatitis atopik atau riwayat atopi pada diri dan keluarga. 3. Pemeriksaan fisik. Tanda patognomonis. Tanda yang dapat diobservasi sama seperti dermatitis pada umumnya tergantung pada kondisi akut kronis. Lokasi dan pola kelainan kulit penting diketahui untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebabnya, seperti di ketiak oleh deodoran, di pergelangan tangan oleh jam tangan, dan seterusnya. Faktor predisposisi. Pekerjaan atau paparan seseorang terhadap suatu bahan yang bersifat alergen. 4. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 5. Diagnosis kerja. Dermatitis kontak alergika. 6. Diagnosis banding. Dermatitis kontak iritan. 7. Pemeriksaan penunjang. Tidak diperlukan. 8. Tata laksanaan. 1. Keluhan diberikan farmakoterapi berupa A. Topikal, 2 kali sehari. Hidrokortison krim. Pada kasus dengan manifestasi klinis likenifikasi dan hiperpigmentasi, dapat diberikan golongan betametason valerat krim 0,1% atau mometason furoat krim 0,1%. Pada kasus infeksi sekunder, perlu dipertimbangkan pemberian antibiotik topikal. B. Oral sistemik. Cetirizin 1x10 mg per hari selama maksimal 2 minggu. Loratadin 1x10 mg per hari selama maksimal 2 minggu. 2. Pasien perlu mengidentifikasi fisiko. Menghindari bahan-bahan yang bersifat alergen, baik yang bersifat kimia, mekanis, dan fisis, memakai sabun dengan pH netral dan mengandung pelembab serta memakai alat pelindung diri untuk menghindari kontak alergen saat bekerja. 9. Edukasi. 1. Konseling untuk menghindari bahan alergen saat mengerjakan pekerjaan rumah tangga. 2. Edukasi menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan sepatu boot. 3. Memodifikasi lingkungan tempat bekerja. 10. Kriteria rujukan. 1. Apabila dibutuhkan, dapat dilakukan PET test. 2. Apabila kelainan tidak dalam 4 minggu setelah pengobatan standar dan sudah menghindari kontak. 11. Prognosis. Prognosis pada umumnya bonam, sedangkan quo et sanationem adalah dubia et malam, bila sulit menghindari kontak dan dapat menjadi kronis. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02, Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.